Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bareng aku Anggun. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang smartwatch. Ya, beberapa minggu yang lalu suamiku memutuskan untuk membeli smartwatch. Dan di merek yang ini karena ada beberapa kelebihan. Dan kelebihannya akan aku sharing di video ini. Kemarin suamiku memutuskan untuk membeli smartwatch dari Amazfit. Seri yang GTR2. Ini. Jadi dia ini adalah seri smartwatch yang untuk sport, daily, dan fashion, karena yang memang dari desainnya dia bagus, fashionable banget, untuk manly banget lah istilahnya, tapi cocok juga untuk orang yang bertangan kecil atau besar, cocok dan ini pas banget. Dan dia kelebihannya ada beberapa tipe sih, di sini bisa kelihatan ada multiple sport modes, AMOLED display, kemudian blood oxygen saturation measurement dan sebagainya. Jadi dia memang diklaim bisa untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh, kemudian bisa untuk mengukur tingkat stres dan juga ketenangan dalam tidur. Jadi oke banget nih jam ini. Nah, untuk bentuk aslinya adalah seperti ini. Tada, kelihatan nggak? Jadi kalau misalnya untuk dari segi jamnya sendiri sih, kalau untuk cowok manly banget ya. Dibuat cewek juga bagus sih sebenarnya, karena dia strapnya nggak begitu besar dan strapnya tipis kayak gini. Jadi dia bisa untuk segala gender sebenarnya, cocok untuk segala gender. Dan kebetulan dipilih adalah yang warna hitam. Jadi di sini aku nggak mau nyeritain tentang detailnya ataupun gimana sih dia di dalam mesin-mesinnya, karena itu bukan spesifikasi aku. Aku di sini mau nge-review dan nge-sharing ke kalian aja tentang gimana di dalamnya penggunaan suamiku selama 10 hari ini dan kekurangannya dan kelebihannya apa. Kayak gitu. So, ikutin kita terus ya. Jadi ini adalah bentuk dari smartwatch-nya seperti ini. Bisa kalian lihat dari layarnya. Dia memang didesain bentuknya 3D seperti ini dengan tujuan bisa untuk lebih menjelaskan pandangan dan pandangannya menjadi lebih luas gitu. Dan bisa kalian lihat dari stripes-nya di sini. Stripes-nya cukup bagus ya, cukup kuat juga sepertinya meskipun ini terlihat tipis. Tapi kalau misalnya kalian gak suka dengan strap yang seperti ini, kalian bisa ganti dengan strap yang kalian suka sesuai selera kalian. Jadi alasan kenapa suamiku memilih smartwatch merek ini adalah karena smartwatch ini yang bisa menampung memori, dan juga kita bisa mendengarkan lagu dari smartwatch ini tanpa harus menggunakan AirPods. Jadi memang dia ada speakernya, jadi dia bisa mengeluarkan suara dari sini. Jadi kita bisa lari tanpa kita harus bawa handphone. Bener-bener membantu banget untuk kita berolahraga, tapi juga bisa dengerin musik. Kayak gitu. Untuk display awalnya kalian akan lihat seperti ini. Ada tanggal, hari, kemudian PAI kalian, kemudian jam, dan juga presentasi dari baterai. Perlu kalian tahu 45% ini adalah baterai terakhir kali dicas 10 hari yang lalu. Jadi memang dia ini diklaim memiliki ketahanan baterai yang cukup lama, sekitar 14 hari tanpa charge. Dan kita praktekkan sih 10 hari masih ada 45% tersisa ya. Lumayan sih. Nah, kalian gak usah khawatir karena di sini dia adalah fitur lock, jadi bisa lock dan unlock. Jadi kalian gak usah khawatir akan kegeser seperti itu. Oke, kita mulai eksplorasi satu persatu ya. Kita slide ke kanan. Di sini akan kelihatan PAI kalian. Jadi PAI atau PAI ini adalah Personal Activity Intelligence, di mana dia ini bertugas untuk mengukur kesehatan jantung kalian berdasarkan aktivitas fisik yang kalian lakukan. Nah, jadi memang smartwatch ini selain untuk sport, dia gunanya juga untuk measure health score atau mengukur kesehatan jantung kalian lebih tepatnya. Di sini dia diklaim bisa untuk mengukur kadar oksigen dan juga mengukur kesetresan, tingkat stres, dan juga tingkat kelelapan tidur. Kayak gitu. Nah, karena ini belum melakukan aktivitas fisik apapun hari ini, jadi 0 PAI today scores. Nanti kalau misalnya kalian melakukan ini, targetnya 100, keep it up. Jadi kita ada target untuk melakukan ini sebanyak 100 langkah katakanlah untuk berjalan. Jadi nanti dia akan merekam di sini seperti itu.
Kita slide ke kanan. Nah, di slide selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Ini akan ada kayak pengukur kalian berjalan, kalian berdiri, kemudian berapa banyak kalori yang kalian makan. Kalau misalnya kalian bingung, kalian tinggal slide ke atas di sini. Di sini ada tulisan My Goal, di mana kalian menentukan berapa kalori yang harus kalian bakar dan juga berapa jarak seumpama tujuan kalian di hari itu, berapa meter jarak yang kalian jadi tujuan. Ada information di sini. Jadi activity goal-nya, activity ring with target pace or calorie consumption, pace count, dan sebagainya. Semuanya komplit di sini. Jadi kalau misalnya kalian bingung, tenang aja, ada tombol information yang bisa kalian gunakan. Oke, next slide selanjutnya. Ada tombol measuring di sini. Nah, di sini itu dia bisa mengukur detak jantung kalian. Dia memang diklaim bisa memonitor detak jantung sepanjang hari. Pendeteksi detak jantung 24 jam. Peringatan detak jantung dengan biotracker TM2-PPG. Nggak tahu itu apa artinya. Heart rate zone, relax 99%, warm up, fat burning, aerobic, anaerobic maximum. Jadi di sini semua akan kerekam nih dengan aktivitas-aktivitas kalian. Dan untuk hari ini suamiku kebanyakan heart rate zone-nya dalam kondisi relax alias nggak menggunakan aktivitas fisik apapun sepertinya. Oke, next. Di sini ada weather. Jadi kita kelihatan di sini jam berapa di Tuban dengan cuaca berapa derajat, seperti apa, kayak gitu. Say one first one. Kemudian juga ada ramalan cuaca sepertinya untuk hari ini, besok, kemudian Kamis, dan sebagainya. Kalau misalnya ini dilihat dari hari ini sih, perkiraan cuacanya dia benar ya. Agak mendung-mendung gitu, mungkin sepertinya sampai besok. Tapi nggak hujan. Ini adalah terfavorit, jadi ini yang dicari dari semua smartwatch. Dia memiliki penyimpanan musik sebesar 3 GB di smartwatch dan pemutar musiknya. Dan ajaibnya di sini, kita bisa simpan di smartwatch langsung, jadi kita bisa lari dan olahraga tanpa harus bawa-bawa handphone, tinggal bawa smartwatch aja. Dan kalau misalnya kalian nyaman pakai AirPods, tinggal sambungin AirPods-nya aja, dan dia ada Bluetooth-nya. Kita play, coba. Kita cek volumenya. As you can see, lumayan kan suaranya, lumayan keras juga di sini. Ada tombol shuffle, jadi kita tinggal pilih deh. Tinggal bisa add favorite, add to running music, dan lain-lain. Audio source-nya dari Watch Music, My Playlist, connect Bluetooth audio, dan sebagainya. Ini yang jadi jagoan dari smartwatch ini daripada smartwatch yang lainnya. Oke, next di sini seperti kayak tampilan Windows gitu, widgets-nya bisa diubah-ubah sih. Nah, ini kadar SpO2, please wear the band tightly, have the screen face off, and maintain still. Jadi kita bisa ukur nih ya, ukur dari kadar oksigen kita. Tapi ini nggak bisa dijadikan patokan alat ukur yang benar-benar pasti ya, karena dia emang jaringan di tulang ini tidak banyak oksigennya, jadi kurang efektif ya. Dia di boxnya sendiri sudah mengatakan, this product isn't a medical device. All data and measurements are intended for medical diagnosis or medical monitoring. Jadi bukan berarti ukuran dari oksigen yang diukur sama dia itu benar-benar pasti. Jadi pastikan kalian kalau misalnya mengukur kadar oksigen dengan menggunakan oximeter yang sesungguhnya ya. Oke, kita coba tombol ini. Ini seperti tombol seperti yang tadi. Tombol menunya PAI kita coba klik satu-satu. PAI seperti yang tadi, heart rate zone-nya, low, mid, high. Kemudian heart rate-nya,
Dari detak jantung pengukurannya relax seperti yang tadi, sama oksigennya. Ini katanya harus pakai ini dengan erat ke tangan. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak bisa digunakan sebagai acuan pasti untuk mengukur oksigen di sini karena memang di pergelangan kan tidak begitu banyak kadar oksigen karena memang tertutup tulang. Kemudian ini ada workout. Workout di sini ada berbagai macam jenisnya olahraga, mulai dari running, walking, cycling, treadmill, indoor cycling, pool, swimming, dan dia memang bisa digunakan untuk berenang di dalam air. Dia diklaim tahan air hingga 5 atm. Seperti itu. Jadi tinggal start, go. Bikin kalian lebih semangat deh untuk olahraga. Skying more. Banyak banget. Ada dance, combat sport, ball sports, winter sport, so many sports. Jadi memang benar-benar membantu kalian untuk berolahraga. Activities di sini ada memori, jadi bisa ngerekam aktivitas kalian, berapa jarak kalian yang kalian tempuh untuk berjalan, di tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Kemudian di sini ada stres ya, tingkat stres. Di sini juga bisa diklaim bisa untuk mengukur tingkat stres, monitor tingkat stres dan juga kualitas tidur sih. Jadi nanti itu stress detection kita juga pakai ini. Mungkin mereka akan melihat dari detak jantungnya. Semakin detak jantungnya semakin sering untuk naik, berarti dia persentasenya semakin tinggi. Jadi semakin tinggi untuk tingkat stresnya, seperti itu kan. Dan activity goals, di sini kalian tujuannya mau berapa lama, tujuan kalian dari olahraga ini. Kemudian musik seperti yang tadi, weather seperti yang tadi, alarm karena dia bisa bunyi, smartwatch-nya ada speakernya sendiri, jadi dia bisa digunakan untuk alarm dan cukup keras suaranya. Events, di sini bisa juga ditambahin event di sini. Widgets dan settings. Nah, kalian bisa menambahkan semua apa yang kalian mau di sini melalui aplikasi di handphone dengan aplikasi namanya Zap. ZAPP. Oke, itu tadi sekedar sekilas sharing dari aku tentang smartwatch ini, tentang di dalamnya. Dan kalau menurut suami aku selama 10 hari penggunaan ini itu kekurangannya dia adalah keakuratan lokasinya, untuk mengunci lokasinya itu emang kurang tepat, jadi lama gitu loh. Jadi ketika kita udah sampai mana, GPS-nya baru sampai mana. Jadi memang kurang sinkron antara jalan kita yang aktualnya dengan GPS yang terekam di smartwatch ini. Kekurangan yang kedua, rute GPS yang dihasilkan oleh smartwatch ini dia diklaim kurang rapi. Hasilnya memang nggak beraturan. Beda dengan ketika kita menggunakan smartphone seperti itu. Apakah memang karena dia digunakan di tangan, jadi sehingga dia tangan karena aktivitas bergerak terus, jadinya path GPS yang dihasilkan itu hasilnya kurang rapi. Kekurangan yang ketiga, dia ini ketika mengukur tentang tidur, kualitas tidur. Jadi kualitas tidur siang sebenarnya bisa terrecord di sini ketika digunakan tidur. Dia akan ada nanti di aplikasinya bahwa kita tidur siang jam berapa sampai jam berapa, dan kemudian kualitasnya bagaimana, bisa terrecord di situ. Tapi nggak seterusnya. Kadang terrecord, kadang nggak juga terrecord. Jadi nggak selalu dia terrecord dengan baik dengan kualitas tidurnya itu, seperti itu. Di samping itu ini masih dalam waktu puasa, jadi masih puasa Ramadan kemudian lanjut ke puasa Syawal, jadi suamiku masih belum bisa untuk mengoptimalkan ini, mencoba ke olahraga lain yang lebih berat, jadi hanya bisa digunakan untuk jalan-jalan santai aja. Jadi ya gitulah bisa saya jelaskan di sini.
Ya, yang untuk penasaran kemarin ini belinya di mana? Kita beli ini kemarin di official store-nya di Shopee, di Amazfit Official. Nah, ini itu dibanderol dengan harga 2.599.000 karena kemarin dapat diskon di tanggal kembar. Jadinya kemarin dapat harga 2.059.000 sekian. Lumayan kan? Jadi kalau misalnya kalian yang pengen punya smartwatch dengan harga dan kualitasnya seperti itu, mungkin kita bisa kasih rekomendasi untuk belikan smartwatch yang ini. Oke, jadi sekian sharing dari aku tentang smartwatch Amazfit GTR 2. Jadi kalau untuk kalian yang misalnya pengen banget beli smartwatch dengan range harga sekian dan dengan kualitas ataupun dengan fitur-fitur yang seperti aku sebutkan tadi, mungkin kalian bisa cocok untuk beli yang Amazfit GTR 2 ini. Sebenarnya banyak juga harga yang di atas dan juga yang ada di bawah. Cuman yang di bawah ini dia memang kekurangannya belum ada oximeter itu tadi. Kemudian tidak bisa menggunakan fitur musik secara langsung kecuali harus pakai Bluetooth atau AirPods, itu tadi kan ribet. Nah kalau misalnya ini dia bisa pakai Bluetooth juga dan juga bisa langsung didengarkan langsung melalui smartwatch ini. Jadi benar-benar simple dengan harga yang terjangkau. Dengan budget harga 2 jutaan, kalian udah bisa dapat smartwatch keren seperti ini. So, sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen-komen nih buat kalian yang punya smartwatch yang sama ataupun pengen diskusi. Silahkan drop komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.